Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Anggraini dari TPC dengan NIM 22011091. Saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan praktikum Fisika Dasar 2 rangkaian RLC yaitu F8. Abstrak, praktikum rangkaian RLC bertujuan untuk mencari nilai impedansi atau Z pada simulasi, menentukan nilai impedansi rangkaian RLC, menentukan nilai impedansi dengan menghitung terlebih dahulu reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, hambatan, dan frekuensi sudut. Terdiri dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Menghitung VR tegangan R dan VL tegangan L. Kata kunci nilai impedansi, resistor, induktor, kapasitor, reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, frekuensi sudut. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Rangkaian RLC adalah jenis rangkaian yang menggunakan komponen penyusun, berupa kapasitor, induktor, dan juga resistor. Jika dihubungkan secara seri maupun paralel, ketiga komponen utama tersebut harus ada pada sebuah instalasi RLC, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC. Maka arus listrik akan mendapat hambatan dan RLC. Hambatan tersebut dinamakan impedansi atau Z yang merupakan gabungan secara vektor dari XL, XC, dan R yang besarnya dilihat dari satuan Z. Rangkaian RLC ini sering disebut sebagai sirkuit disetel. 1.2 Tujuan 1. Untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. 2. Menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. 3. Menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. 1.3 Permasalahan 1. Bagaimana cara menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. 2. Bagaimana menentukan arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. 3. Bagaimana menentukan nilai tegangan resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian RLC seri. Bab 2 Dasar Teori. 2.1 Rangkaian RLC. Arus AC atau arus bolak-balik adalah arus listrik yang mana besar dan arahnya harus berubah-ubah secara bolak-balik. Dalam representasi arus bolak-balik, biasanya berbentuk gelombang sinusoidal. Resistor merupakan komponen elektronika yang memiliki dua buah kaki dan desain untuk mengatur tegangan dan listrik yang melewatinya. Hubungan dari besarnya resistansi dan resistor terhadap besarnya nilai tegangan apabila nilai dari arus listrik baik yang mengalir berupa nilai konstan, maka hubungan resistansi dengan nilai tegangan adalah sebanding. Rangkaian RLC merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari komponen kapasitor, induktor, dan resistor yang dihubungkan baik secara seri maupun paralel. Arus AC atau alternating current ialah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu atau T. Resistor atau R disebut juga tahanan, hambatan, atau penghantar, yang jika dilewati sebuah arus maka menjadi VR sama dengan I dikali R. Kapasitor atau C sering disebut juga kapasitansi, yang tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor. Dengan satuan farad jika dilewati sebuah arus maka I sama dengan C d omega per dt. Induktor atau L disebut juga lilitan atau kumparan, yang mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dengan satuan Henry, dengan rumus turunan V sama dengan d lambda per dibagi dt sama dengan L di dibagi dt. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor, baik yang secara seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Berikut adalah gambar dari rangkaian RLC seri. Ada VR, VL, dan VC. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan persamaan XL sama dengan omega dikali L, XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C. Omega sendiri itu sama dengan 2 dikali Pi dikali F. Untuk menghitung impedansi rangkaian RLC digunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang SC kuadrat. Bab 3 Metodologi. 3.1 Flowchart.
buka simulasi lalu start, buat rangkaian RLC seri dan atur nilai tegangan, atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian. Perhatikan nilai arus maksimum dan ukur nilai tegangan resistor, induktor, dan kapasitor. Hitung nilai arus maksimum dan ketiga tegangan tersebut dan bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi. 3.2 alat. 1. Simulasi PET, 2 amperemeter, 3 resistor, 4 induktor, 5 kapasitor. 3.3 prosedur kerja. 1. Buka file simulasi, 2. Buatlah rangkaian RLC seperti gambar, 3. Atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input, 4. Atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian, dan catat arus maksimum pada tabel. 6. Ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. 7. Hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. 8. Bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. 3.4 Pengolahan data. Data ke-1 yaitu R sama dengan 9 ohm, L sama dengan 9H, C sama dengan 0,05 farad. Data kedua R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 7H, C sama dengan 0,08 farad, dengan V sama dengan 10-20 dengan penambahan 1, dan frekuensi di 1,50 Hz. Lalu selanjutnya kita mencari data pada simulasi. Pada data pertama dengan resistor 9 ohm, induktor 9H, dan kapasitor 0,05 farad. Lalu kita mencari arusnya dengan menggunakan slow motion agar bisa terlihat nilai I maksimumnya. Lalu kita tambah tegangan 10, 11. Kita cari I max-nya dengan menggunakan HP. Dan selanjutnya sampai dengan 20 data. Lalu pada data kedua kita ubah dengan hambatannya 10 ohms, induktornya 7 Henry, dan kapasitornya 0,08 farad. Lalu dengan tegangan yang sama 10 hingga 20 dan frekuensi 1,50. Kita mencarinya dengan melihat arus maksimum pada amperemeter ini. Setelah kita mencari data pada simulasi PET, lalu kita menganalisa data dan pembahasan, yaitu pada bab 4.1 analisa data tabel dan grafik. Ditemukan pada data pertama itu dengan tegangan 10-20 dengan IMAX 0,12, 0,13, 0,14, dan seterusnya. Pada data kedua dengan tegangan yang sama juga dengan IMAX 0,15, 0,17, 0,18, dan seterusnya. Lalu kita buat tabel regresi data linear, data pertama dan data kedua dengan V sama dengan 165, total IMAX 1,96, V kuadrat 2585, V dikali IMAX 30,73. Dan pada data kedua dengan V 165, jumlah IMAX 2,53, V kuadrat 2585, V dikali IMAX 38,67. Lalu kita lihat grafik hubungan data pertama dan data kedua. Hubungan V dengan IMAX kita lihat di sini sama-sama berbanding lurus. Semakin besar nilai tegangan, semakin besar juga nilai arus maksimum. Pada data kedua dengan grafik yang berbanding lurus. Lalu 4.2 perhitungan. Yang pertama menghitung nilai impedansi atau Z data ke-1 dengan omega 9,42 radian per second, XL 84,78 ohm, XC 2,123 ohm, dan dengan nilai impedansi 83,14 ohm. Lalu pada impedansi data kedua dengan omega yang sama 9,42
XL 65,94 ohm, XC 1,326 ohm, dan impedansi yaitu 65,38 ohm. Lalu kita menghitung arus maksimum manual data pertama dan data kedua. Data pertama dengan rumus Imax sama dengan V dibagi Z. Dengan data pertama yaitu Imax sama dengan 10 dibagi 83,14 sama dengan 0,12. Di sini kita lihat sama perhitungan antara nilai arus maksimum manual dengan perhitungan arus maksimum pada hasil simulasi PET. Dan lalu pada data kedua dengan rumus yang sama, Imax sama dengan V dibagi Z, yaitu 10 dibagi 65,38, kita dapatkan 0,15, dan seterusnya. Lalu kita menghitung regresi linear data pertama dengan A1 sama dengan 0,0120, A0-nya sama dengan min 0,031, maka persamaan Y sama dengan 0,0120X dikurang 0,0031. Dan perhitungan regresi linear data kedua, A1-nya sama dengan 0,0065, A0-nya sama dengan 0,1318, maka persamaannya Y sama dengan 0,0065X ditambah 0,1318. Yang terakhir menghitung nilai error data dengan rumus XT dikurang XA dibagi XT dikali 100%. Pada data pertama ditemukan 0,99%, dan menghitung nilai error data 2 dengan rumus yang sama, XT dikurang XA dibagi XT dikali 100%, kita dapatkan hasilnya 0,99%. 4.3 Pembahasan 1. Setelah didapat nilai data dan hasil simulasi, kita membuat tabel data 1 dan data 2. Pada grafik kita lihat bahwa hubungan V terhadap Imax pada data 1 dan 2 sama, yaitu berbanding lurus. 3. Mencari nilai pada regresi linear masing-masing data. 4. Menghitung nilai impedansi atau Z pada data 1 didapatkan Z sama dengan 83,14 ohm, dan pada data 2 Z sama dengan 65,385. 5. Menghitung nilai arus maksimum manual dengan menggunakan rumus masing-masing data, yaitu Imax sama dengan V dibagi Z. 6. Menghitung nilai regresi linear data pertama, Y sama dengan 0,0120X dikurang 0,0031, dan data kedua didapatkan Y sama dengan 0,0065X ditambah 0,1318. Dan yang terakhir, menghitung rumus error pada data 1 dengan selisih hasil 0,99%, dan pada data kedua didapatkan hasil yang sama dengan selisih 0,99%. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Setelah kita mengambil data-data dari hasil simulasi, saya dapatkan kesimpulan: 1. Rangkaian RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. 2. Untuk mencari nilai arus maksimum, yaitu Imax sama dengan V dibagi Z. 3. Mencari nilai impedansi atau Z, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang SC kuadrat. 4. Hubungan antara tegangan dengan arus itu berbanding lurus, atau semakin besar V semakin besar juga nilai arus maksimumnya. 5.2 Saran. Agar lebih memahami tentang rangkaian RLC, dapat dilakukan simulasi dengan data-data nilai yang beragam, dan dapat menganalisis serta memahami perhitungan rangkaian RLC. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.